Guys, apa ngomongan. Mau cowok, mau cewek, yang penting subscribe. Ma, bentar lagi pengumuman nih. Ayo kita lihat bareng-bareng. Semoga Papa keterima kerja di BUMN ya, Pak. Doain Papa juga ya, Nak, biar Papa bisa kerja di BUMN, biar bisa beliin susu formula buat kamu. Amin. Ya udah, Ma, bikinin kopi ya. Iya, Pak. Sebentar ya. Nah, akhirnya pengumumannya keluar. Bismillah. Ini kopinya ya, Pak. Spesial buat calon pegawai BUMN. Gimana, Pak, pengumumannya? Udah keluar belum? Pak? Maaf ya, Ma, Papa belum keterima. Loh, Papa kan udah bayar 100 juta. Coba Papa tanyain, jangan-jangan salah masukin data. Udah, Ma, tapi nomornya nggak aktif. Diki dan Gendis adalah pasangan muda yang menikah setelah lulus sekolah akibat pergaulan bebas. Setelah mendapat calon momongan, Diki memutuskan untuk mengikuti tes BUMN melalui jalur ordal yang bermodalkan hasil penjualan sawah bapaknya. Namun, mimpi Diki untuk menjadi pegawai BUMN harus dikubur dalam-dalam. Setelah uang sebesar 100 juta diembat oleh penipu yang mengaku orang dalam BUMN. Kini, dia pontang-panting mencari kerjaan untuk biaya lahiran istrinya. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Aduh, mau nyari kerja di mana lagi ya? Aku takut istriku marah kalau pulang nggak bawa uang. Kapan ya aku bisa jadi bos? Bang, Junet, ada yang mau ngasih tuh. Makasih ya, Bang. iya Mas. Mas, kalau jadi tukang tompeng monyet gini, sehari bisa dapat berapa? Wah, tergantung, Bang. Kalau lagi rame, ya bisa dapat 150 ribuan. Wih, lumayan juga ya Mas. Tapi ya gitu, Bang. Perawatannya juga mahal. Ini si Junet sehari ngabisin setengah tandan pisang. Hah? Banyak juga makan monet. Iya, Bang. Kalau kurang, dia sakit. Nah, kalau Junet sakit, aku juga ikut mumet, Bang. Soalnya gak bisa nyari duit. Emang nyari monyetnya di mana? Kalau udah yang terlatih, ada di daerah Kampung Duren, Bang. Di sana warganya terkenal suka ngelatih monyet. Tapi ya harus bayar buat adopsi monyetnya. Kalau yang udah pinter kayak Junet ini, bisa 500 sampai 800 ribuan. Hah? Mahal banget. Gak bisa 50 ribu aja? 50 ribu buat beli rokok pelatihnya aja kurang. Soalnya susah ngelatih monyet, Bang. Tapi kalau sampean mau yang murah, sampean bisa nangkap di alas. Gratis pula. Wah, ya juga ya. Ya udah, Bang, aku mau balik dulu. Junet mau siap-siap dinner fine dining nih. Emang mau dinner apa? Soto ayam. Mari, Bang. Apa aku jadi tukang tompeng monyet aja ya? Sehari 150 ribu. Setahun bisa 50 jutaan. Wih, mantep. Jangankan beli minuman boba, beli HP boba terbaru pun masih ada kembaliannya. Setelah membayangkan bisa membeli barang-barang impiannya, Diki pergi menuju hutan yang dihuni oleh monyet dengan bermodalkan 2 buah pisang goreng. Halo monyet, aku bawa sesuatu nih. Dasar monyet sialan. Udah dikasih pisang goreng malah pergi. Kamu mau pisang goreng juga? Enak aja, ini tuh jatah sarapanku.
sekarang ikut aku. Nanti aku beliin pisang goreng. Tapi kamu harus bisa ngasilin 100.000 per hari. Oke? Nah, sekarang Udin pakai bajunya dulu ya. Udin pergi ke pasar. Kok malah diem? Ambil itu. PA banget jadi monyet. Ambil itu helmnya. Dasar monyet oon. Masa ke pasar naik motor gak pakai helm? Dah, jangan dilepas. Udin pergi ke pasar. Astaga, Udin. Dah ya, diam. Udin pergi ke pasar. Aduh, itu kan pot warisan orang tua gendis. Apa itu yang pecah? Mama. Siapa yang mecahin pot warisan ibu? Maaf ya, Ma. Papa lagi ngelatih si Udin, terus gak sengaja nabrak pot. Gara-gara si Udin oon gak mau belok. Udin monyet itu? Dasar monyet tolol. Jangan keras-keras, Ma. Ini soalnya papa mau jadi tukang topeng monyet. Hah? Serius, Pak? Emang jadi tukang topeng monyet bisa beliin pot baru? Mama, tadi papa habis tanya tukang topeng monyet. Katanya sehari bisa 150.000, Ma. Lumayan kan? 150.000 sehari? Iya, Ma. Jangankan pot bunga, beli perhiasan buat mama juga kebeli, Ma. Lah terus? Beliin makan monyetnya gimana? Halah, kasih aja sehari 2 pisang. Seminggu ngabisin 2 tandan, paling cuma 50.000. Seminggu masih dapat 1 juta. Seminggu 1 juta? Wah, lumayan ya. Bisa beliin baju buat adik sama mama dong. Iya, Ma, tenang aja. Ya udah, papa mau lanjut ngelatih Udin. Setelah dilatih selama seminggu, Udin kini sudah mulai mengerti perintah yang diberikan. Diki dan Udin pun mulai berkeliling dari kampung ke kampung. Banyak anak kecil yang terhibur dan memberikan uang. Mereka mengumpulkan pundi-pundi uang hingga matahari mulai tenggelam. Ma, papa pulang. Ini Pak kopinya. Makasih ya, Ma. Sekarang mana 150.000-nya? Maaf, Ma. Papa cuma dapat 20.000 hari ini. Hah? 20.000? Buat beli pisangnya Udin juga habis, Pak. Emang tadi Papa main di mana sih? Tadi papa main di sekolah dekat kali-kali, Ma. Loh, kalau main di sekolah kan harusnya anak-anak pasti suka topeng monyet, Pak. Iya, Ma. Gara-gara si Udin gak bisa atraksi, jadi yang ngasih cuma dikit. Walah, Udin. Udah dilatih Papa seminggu loh. Masih bego aja kamu ini. Kalau gitu hari ini kamu gak dapat jatah pisang. Enak aja 20.000 cuma buat pisang monyet tolol. Ya udah Pak, coba besok main di sekolah dekat perumahan mewah. Siapa tahu yang nyawer banyak. Iya, Ma. Main di sekolah dekat kali, yang nyawer recehan semua. Ya, namanya juga sekolah buat orang kere. Keesokan harinya, Diki dan Udin bermain di sekolah yang berada di dekat perumahan mewah. Di sana, Diki tersenyum bahagia saat anak-anak memasukkan uang 20-50 ribuan ke kaleng yang dibawa si Udin. $450, $500. Wah, ubur-ubur ikan lele. Hari ini kita dapat 500.000, Le. Untung kita main di perumahan elit. Yang nyawer minimal 20.000. Pasti Mama Gendis happy. Din, jatah pisangmu hari ini. Kalau kayak gini terus, bulan depan aku bisa ikutan kelas kripto. Ma, papa pulang. Papa bawa uang banyak nih. Pak, tolong Pak. Mama kenapa? Aduh Pak, perut Mama sakit. Bentar, Ma. Papa telepon ambulans dulu.
Ayo Bu, kepalanya udah keluar. Tarik nafas. Ayo mah, mama pasti bisa. Nah, anaknya sudah keluar, Bu. Alhamdulillah, mama berhasil. Sus, ini anaknya kenapa berbulu gini ya? Apa ini termasuk stunting ya, Sus? Hus, gak boleh ngomong gitu. Ini pasti bapaknya ngelakuin perbuatannya salah. Ya udah Sus, ini anaknya dibawa ke ruang inkubator aja ya, biar gak makin parah. Iya, Sus. Permisi Pak. Iya Sus, gimana anak saya? Mirip Ronaldo apa Messi? Calon pemain timnas itu Sus. Bukan Pak, lebih baik Bapak ikut saya ke ruang inkubator. Hah? Ruang inkubator? Waduh, jangan-jangan anakku malah mirip Andre Onana. Ya Tuhan, kenapa anakku Sus? Kalau boleh tahu, Bapak kerjanya apa ya? Saya tukang topang monyet Sus. Saran saya, Bapak lepasin aja monyet Bapak ke hutan. Lah, apa hubungannya sama anak saya Sus? Kalau saya lepas Udin ke hutan, sama aja saya ngelepas mesin uang saya dong. Nah, itu Pak. Bisa jadi Bapak kena hukuman karena menganggap monyet Bapak jadi mesin uangnya Bapak, yang mungkin Bapak jadi nyiksa si monyet. Lagian, di Indonesia juga ada hukumnya yang melarang topeng monyet kok. Lah, kan taman safari sama kebun binatang mereka juga sama kok Sus. Kenapa cuma saya yang kena hukuman ini? Beda Pak. Kalau di kebun binatang dan taman safari, penghasilan dari pertunjukan tersebut dibuat biaya perawatan si monyet, seperti beli obat-obatan kalau sakit dan juga makanan yang bergizi buat monyetnya. Kalau Bapak bisa ngasih perawatan yang bagus buat monyetnya Bapak, anak Bapak nggak mungkin jadi begini. Coba Bapak renungkan, kalau anak Bapak diperlakukan sama seperti Bapak melatih topeng monyet, apa Bapak bersedia? Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Ih, PA banget jadi monyet. Ambil itu helmnya. Sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi. Astagfirullah, benar juga kata suster. Mending monyetnya Bapak lepasin ke hutan saja, biar bisa kumpul sama keluarganya. Bapak tenang aja, semua biaya lahiran dan perawatan bayi sudah ditanggung BPJS kok. Iya Sus, makasih banyak ya. 2 minggu kemudian, ketika Gendis sudah bisa beraktivitas, Diki mengajak istri dan anaknya ke hutan sambil membawa Udin. Kamu bebas sekarang. Kembalilah ke keluargamu. Maafin kita ya Udin. Tolong anak kami ya Udin. Kami sangat menyesal sudah menyakiti kamu. Semoga dengan kembalinya Udin ke keluarganya bisa mencabut kutukan anakku. Pak, lihat anak kita, Pak. Anak kita ganteng banget, Pak. Wah, iya ganteng banget anak papa. Alhamdulillah. Semenjak saat itu, Diki dan Gendis tidak pernah lagi menyiksa atau menyakiti binatang. Diki menjadi pedagang makanan keliling. Sesekali, dia mengajak keluarga kecilnya ke hutan tempat Udin berada dan membawakan tandan pisang untuk para monyet di sana.
subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video and watch it till the end.